Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Okta Perlin, berasal dari kelompok 10, ingin menjelaskan materi mengenai pengembangan alat evaluasi. Pengembangan alat evaluasi adalah bagaimana cara kita untuk mengembangkan alat-alat evaluasi tersebut dengan tujuan untuk memajukan serta meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Alat evaluasi ini juga berarti keseluruhan alat yang dapat digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran. Kegiatan evaluasi ini dapat berupa kegiatan tes ataupun non-tes. Tes menurut Gronlund dan Lin adalah sebuah instrumen atau prosedur yang sistematis atau tersusun untuk mengukur suatu sampel tingkah laku. Tes juga diartikan sebagai suatu himpunan pertanyaan atau jawaban yang pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab, kemudian dengan tujuan untuk mengatur, dengan tujuan untuk mengecek atau mengukur pola pikir atau pemikiran orang tersebut. Menurut Mardapi, tes adalah suatu atau sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau sejumlah pernyataan yang harus diberi tanggapan. Dari kedua pernyataan menurut ahli, dapat disimpulkan bahwa tes adalah sekumpulan pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh siswa dalam rangka untuk dijadikan tolak ukur atau tolak ukur dari siswa tersebut. Tes dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang dilakukan atau diselenggarakan melalui tertulis atau melalui tulisan atau menggunakan media tulis seperti penggunaan buku, lembar kerja jawaban, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan ini adalah tes yang dilakukan secara langsung oleh guru tanpa perantara atau tanpa media. Yang ketiga yaitu penugasan. Dengan penugasan ini bertujuan untuk supaya guru bisa mengetahui kemampuan dari siswa tersebut sehingga diberikan tugas berupa pekerjaan rumah ataupun tugas-tugas yang lainnya. Adapun tujuan pembelajaran itu untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa. Yang kedua yaitu untuk memberikan pengalaman kepada siswa terhadap pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu diharapkan untuk siswa supaya bisa menguasai atau bisa memahami materi yang diberikan oleh pengajar atau guru. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Pipa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Viva Fatma Onelivia, NIM 1930202298 dari kelompok 10 akan melanjutkan penjelasan mengenai tes hasil belajar. Tes hasil belajar biasanya terdiri dari sejumlah bulir soal yang memiliki tingkat kesulitan tertentu. Tes tersebut harus dapat dikerjakan oleh siswa dalam waktu yang telah ditentukan pula. Oleh karena itu, tes hasil belajar merupakan power test, yaitu merupakan pengukuran kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan atau permasalahan. Jenis dan bentuk tes hasil belajar. Yang pertama yaitu tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya disajikan secara tertulis. Kemudian yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan adalah pertanyaan yang diberikan oleh pendidik secara lisan, kemudian peserta didik meresponnya dengan
secara lisan pula. Tes lisan ini bertujuan agar menumbuhkan sikap berani berpendapat pada diri siswa, kemudian kepercayaan diri dan juga kemampuan berkomunikasi secara efektif. Kemudian yang ketiga yaitu penugasan. Penugasan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberian tugas kepada peserta didik dengan tujuan mengukur dan juga memfasilitasi peserta didik dalam memperoleh dan juga meningkatkan pengetahuan. Dari segi bentuk soal dan kemungkinan jawabannya, tes dibagi menjadi dua, yaitu tes esai atau uraian. Tes esai atau uraian yaitu tes yang disusun dalam bentuk pernyataan terstruktur dan siswa menyusunnya. Tes esai sangat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan dan juga menjelaskan suatu pendapat dengan bahasa sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tes objektif. Tes objektif adalah tes yang disusun sedemikian rupa dan telah disediakan pula alternatif jawabannya. Kemudian dari segi fungsi di sekolah, tes dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu tes formatif, kemudian tes summatif, tes penempatan, dan juga tes diagnosis. Ciri-ciri tes yang baik. Ada beberapa ciri dari tes yang baik itu. Yang pertama yaitu validitas, yaitu sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian yang kedua yaitu reliabilitas. Sebuah tes dikatakan reliable apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Kemudian yang ketiga yaitu objektivitas. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melakukan tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu praktisibilitas. Sebuah tes dikatakan praktis apabila tes tersebut bersifat praktis dan juga mudah memahaminya. Kemudian yang terakhir yaitu ekonomis. Adalah pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos dan juga biaya yang mahal. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Salman, NIM 1930202273. Sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman yang tadi. C. Evaluasi pembelajaran. Dalam buku Juwita 2012 mengatakan bahwa evaluasi merupakan istilah serapan dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Evaluasi ini berasal dari kata value yang berarti nilai. Dari beberapa konsep tentang evaluasi, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi ini merupakan proses memberikan pertimbangan mengenai kualitas dari suatu yang diukur. Proses tersebut tentu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dalam arti rencana sesuai dengan prosedur dan aturan. 1. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip yang pertama adalah kontinuitas. Kontinuitas ini merupakan suatu proses yang kontinu, karena pembelajaran itu bersifat kontinu. Lalu yang kedua adalah komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, misalnya pendidik ingin mengevaluasi peserta didik, maka tidak hanya mengevaluasi satu aspek saja, tapi seluruh aspek. Lalu aspek yang selanjutnya adalah adil dan objektif. Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, maka semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu. Selain itu, pendidik juga harus objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Evaluasi harus didasarkan dengan kenyataan sebenarnya, bukan hasil manipulasi. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, pendidik hendaknya bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua, sesama pendidik, kepala sekolah, dan lainnya. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah praktis. Praktis ini mengandung arti mudah digunakan baik oleh pendidik maupun diri sendiri yang menyusun alat evaluasi. 2. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jenis yang pertama itu adalah A. Evaluasi perencanaan dan pengembangan. Hasil evaluasi ini sangat diperlukan untuk mendesain program pembelajaran. Sasaran utamanya adalah memberikan bantuan tahap awal dalam menyusun tahapan pembelajaran.
Lalu B. Evaluasi monitoring. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah program pembelajaran mencapai sasaran secara efektif dan apakah program pembelajaran terlaksana sebagaimana mestinya. Lalu C. Evaluasi dampak. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu program pembelajaran. Dampak ini dapat diukur berdasarkan kriteria keberhasilan sebagai indikator ketercapaian tujuan program pembelajaran. Lalu yang D. Evaluasi efisiensi ekonomis. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran. Untuk itu diperlukan perbandingan biaya, tenaga, dan waktu yang diperlukan untuk suatu program pembelajaran dengan program yang lainnya memiliki tujuan yang sama. Lalu yang E. Evaluasi program komprehensif. Evaluasi ini untuk menilai program pembelajaran secara menyeluruh seperti perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring program, dan tingkat kearifan dan efisiensi. Lalu 3. Fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran. Adapun fungsi evaluasi pembelajaran adalah yang pertama, fungsi formatif, yaitu penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan program dalam satuan bahan pelajaran pada suatu bidang studi tertentu. Tujuannya untuk mengetahui hingga di mana penguasaan peserta didik tentang materi yang telah diajarkan dalam suatu program pembelajaran. Lalu yang kedua adalah fungsi sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik yang telah selesai mengikuti pelajaran dalam semester. Tujuannya adalah untuk mengetahui taraf hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan program bahan pelajaran dalam satu semester. Lalu fungsi diagnostik, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil penganalisaan tentang keadaan belajar peserta didik, baik yang merupakan kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam situasi belajar mengajar. Tujuannya adalah untuk membantu kesulitan atau hambatan yang dialami peserta didik waktu mengikuti kegiatan pembelajaran pada suatu bidang studi atau keseluruhan. Lalu fungsi penempatan, yaitu penilaian tentang pribadi peserta didik untuk kepentingan penempatan dalam situasi pembelajaran yang sesuai dengan anak didik tersebut. Lalu tujuan evaluasi pembelajaran. Chittenden pada tahun 1994 mengemukakan tujuan evaluasi pembelajaran, yaitu yang pertama, keeping track, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan. Lalu yang dua, checking up, yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, finding out, yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Lalu summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan oleh peserta didik untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan. D. Ujian nasional. Ujian nasional atau disingkat dengan UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan, dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan. Proses pemantauan evaluasi tersebut dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, pada akhirnya akan dapat membenahi mutu pendidikan. Pembenahan mutu pendidikan dimulai dari penentuan standar. Penentuan standar yang meningkat diharapkan akan mendorong peningkatan mutu pendidikan.
Yang dimaksud dengan penentuan standar pendidikan adalah penentuan nilai batas atau cut-off high score. Seseorang dikatakan sudah lulus bila telah melewati nilai batas tersebut. Lalu, bila itu terjadi pada UN atau sekolah, maka nilai batas berfungsi untuk memisahkan antara peserta didik yang lulus dan tidak lulus. Kegiatan batas kelulusan tersebut disebut dengan standar setting. Selama ini, penentuan batas kelulusan ujian nasional ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengambil keputusan saja. Batas kelulusan itu ditentukan sama untuk setiap mata pelajaran, padahal karakteristik mata pelajaran dan kemampuan peserta didik tidaklah sama. Hal itu tidak menjadi pertimbangan para pengambil keputusan pendidikan. Belum tentu dalam satu jenjang pendidikan tertentu, tiap mapel memiliki standar yang sama sebagai standar minimum pencapaian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.